Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, netralitas ASN dalam pemilu kada di edisi Brendo hari ini, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada akademisi dari Universitas Bengkulu, Bang Mas Agus Firmansyah, dan juga aktivis pemuda dari Bengkulu tentunya ada Bang Fathur Rahman. Saya ingin kembali ke Bang Mas Agus nih Bang. Jadi gimana kalau dihilangkan sama sekali dan betul-betul tidak ada hak pilih nih bagi para ASN? Karena persoalan-persoalan yang terjadi yang terkait dengan netralitas ASN yang di mana-mana kita lihat di media-media dan lain sebagainya, himbauan-himbauan untuk ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan lain sebagainya, ini karena mereka masih diberikan hak pilih nih. Sehingga secara formal memang tidak ada deklarasi dan lain sebagainya, tidak ada penggunaan anggaran negara dan lain sebagainya, tapi kan di belakang tetap ada obrolan tertentu dan dalam tanda kutip permainan untuk memenangkan salah satu pihak, sehingga timbullah persoalan-persoalan yang terkait dengan netralitas ASN. Bagaimana kalau kita hilangkan sama sekali? Dalam demokrasi, apapun wacana yang berkaitan dengan perbaikan sistem sah dan diperbolehkan. Nah, maka saya bilang tadi bahwa ketika kita berbicara tentang bagaimana Indonesia memasuki apa yang disebut demokrasi, ini adalah bagian dari proses kita melakukan konsolidasi demokrasi. Makanya kemudian ada trial error di sana-sini. Kita mencoba memisahkan antara ASN, dia punya hak pilih, dengan TNI Polri yang tidak punya hak pilih sama sekali. Bukan tidak mungkin ketika presiden buruk terjadi dari pemilu ke pemilu, ternyata walaupun dibatasi oleh konstitusi, tapi pada politik praktis yang namanya ASN tetap melibatkan dirinya untuk berpihak, bukan tidak mustahil. Konstitusi juga bisa dirubah dalam rangka untuk mendudukkan ASN ini agar dibuat saja sama dengan yang namanya TNI Polri. Dan itu memungkinkan menurut saya. Dan tentu itu memerlukan kajian-kajian yang juga berlandaskan pada fakta dan data di lapangan. Kalau memang kita melihat kondisi terkini, kita bisa melihat misalnya kekacauan saat Pilpres. Apa yang terjadi? Bagaimana bansos digunakan oleh kementerian-kementerian untuk memenangkan kandidat presiden tertentu. Bukan tidak mungkin itu juga terjadi. Bagaimana program-program pemerintahan itu diakuisisi milik dari kandidat wali kota atau kandidat gubernur tertentu yang mengindikasikan sebetulnya ASN terlibat. Walaupun secara konstitusi dia dibatasi, tadi Bang Poso menyebut di balik layar banyak data mengungkap bagaimana ASN tidak betul-betul netral sebetulnya. Karena bagaimanapun mereka yang sedang menjabat terkadang juga ada dalam tanda petik instruksi untuk melakukan yang namanya konsolidasi terhadap yang namanya pemilih, mulai dari yang honorer sampai bawahan mereka, agar mendistribusikan hak suara mereka ke kandidat tertentu. Nah, data-data ini ketika dia diungkap dan ada presiden buruk, maka bukan tidak mustahil yang namanya sistem yang selama ini menempatkan ASN pada prinsip netral sekalian mencabut hak suara saja. Bukan tidak mungkin, menurut saya memungkinkan itu terjadi. Karena untuk membuktikan seorang ASN ini juga tidak netral dalam kontestasi pemilihan ini kan sangat sulit sebenarnya Bang. Ya, itu harus ada presiden yang memang dia menjadi perbincangan semua orang ketika dia dilakukan secara masif. Kalau sekarang kan karena dia bersembunyi di tempat yang abu-abu, itu yang kemudian kita sulit untuk menangkap itu. Apalagi ketika kita hanya mengandalkan semata-mata Bawaslu yang terbatas personilnya, begitu kan. Sementara di tingkatan praktis, bagaimana ASN melakukan konsolidasi, bagaimana menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan, terkadang itu masif dilakukan. Nah, persoalannya pembuktian oleh Bawaslu bisa tidak? Nah, selama ini pembuktian itu
terkadang kemudian lenyap ketika ingin dibawa ke meja hijau atau ke pengadilan. Nah, problem-problem inilah yang menurut saya ketika kita lihat menjadi bagian dari apa yang disebut fase konsolidasi demokrasi. Karena di Amerika Serikat sekalipun yang namanya demokrasi tetap ada akses-akses negatif. Bagaimana yang namanya oligarki itu tetap bekerja. Itu negara yang udah ratusan tahun. Itu udah ratusan tahun menerapkan yang namanya demokrasi. Apalagi di kita yang masih pasca reformasi baru kemudian mencoba untuk berdemokrasi. Maka fase ini menurut saya bagian dari sesuatu agar kita menuju kepada demokrasi yang lebih substantif. Ya, bukan proseduralnya saja. Kalau ini kan kita secara prosedural kita anggap ini sudah demokratis, walaupun secara substansi jauh dari demokratis misalnya. Enak didengar, enak dilihat, Ya. gitu ya, Bang. Udah adil, udah demokrasi nih gitu. Nah kan, itu, penilaiannya. ya secara normatif. Tapi secara substansi, apakah memang kita sudah menerapkan prinsip demokrasi? Ya kita bisa menjawab sama-sama. Bagaimana keterlibatan ASN di ruang-ruang abu-abu, ruang gelap tadi, lalu bagaimana komisioner-komisioner juga harus kita akui itu terjadi. Mulai dari tadi saya bilang menentukan posisi komisioner itu sudah terjadi yang namanya pembagian kekuasaan di situ. Karena ini bagian dari produk politik mau tidak mau, ya konsolidasi transaksional politik juga terjadi di situ. Itu harus kita akui. Nah, tinggal kesadaran kita bersama. Apakah kita masih ingin menggantungkan harapan proses pergantian kepemimpinan lewat prosedur demokrasi yang seperti ini, atau ada perbaikan-perbaikan? Nah, kalau ada perbaikan ya silakan bagi anggota Dewan, DPR RI yang saat ini terpilih dan sedang menunggu dilantik, ya tentu bisa saja melakukan yang namanya inisiatif untuk membuat produk undang-undang baru atau melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Oke, tapi tentu butuh kajian yang lebih pasti. dalam ya, Bang. Dan saya meyakini proses itu akan selalu terjadi. Itulah yang disebut dengan politik yang dinamis. Dia tidak statis. Gitu. Ya, terus bergerak dan terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Menyesuaikan. Ya, Oke, Bang Fatur Rahman nih. Ya. Gimana nih Bang realitasnya bahwa pembuktian tidak netralnya ASN ini kan sangat sulit sebenarnya Bang, karena kan alibi banyak sekali sebetulnya. Karena ketika kita menuduh dan secara regulasi itu sangat abu-abu, nah itu sangat sulit untuk membuktikan ini Bang, karena misalkan dia menggunakan kewenangannya ataupun instrumen kenegaraannya untuk condong pada salah satu, ini pembuktiannya sangat sulit saat ini. Sampai saat ini pun pengawas sangat terbatas, personil yang terbatas, kewenangannya pun terbatas. Kalau Bang melihatnya seperti apa Bang? Ya, kalau saya melihat dari kacamata lagi-lagi masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kata Mas Agus tadi, dalam kacamata akademisi, itu kepalangan tadi sepakat ditutup kerannya aja ASN gitu Bang. Memungkinkan. Memungkinkan. Iya. Dan politik itu kan dinamis dan proses-proses demokrasi kan dinamis. Bisa jadi nanti ditutup benar-benar, tapi nanti bisa jadi juga akan dibuka benar-benar. Iya. Sayangnya bukan kita bertiga yang nentuin ya Bang. Karena jangan-jangan pemilu juga akan ditarik lagi. Iya. Misalnya karena itu. masifnya money politik Ya, mungkin kan. Udahlah yang namanya pemilihan di tingkat kabupaten, kota dan sebagainya itu ditentukan saja oleh DPR. Iya. Wacana itu Bahkan sempat presiden muncul. atau kepala daerah yang menentukan nanti. Nah, itu yang dikhawatirkan memang hal-hal yang terjadi justru kecurangan-kecurangan juga tetap selalu muncul. Selalu ada cara mereka, meskipun ditutup kerannya. Artinya ini memang harus kajian mendalam, diatur lagi undang-undangnya, kemudian bagaimana sistem-sistem ini, yang sistem ini sebenarnya sudah bagus dari atas sampai bawah. Tapi kan kembali lagi pada oknum-oknumnya itu tersendiri lagi. Ini menarik juga nih. Al-haya'u minal iman, kalau dalam hadisnya itu. Harus memunculkan sifat malu, karena sifat malu itu sebagian dari iman. Kalau dalam diri sendiri itu saja sudah tidak ada malu lagi, mendeklarasikan, kemudian secara terang-terangan mengajak, karena dia ASN, kemudian mengajak memobilisasi, itu kan akan memunculkan tadi lagi kecemburuan sosial, kemudian dianggapnya tidak tahu malu.
Harus muncul dalam diri sendiri itu, memang harus ada sifat malu itu. Oke. Dari mana itu gajinya kan dari negara. Oke, ini poin yang sangat menarik sekali tadi di ujung pernyataan dari Bang Fatur Rahman bahwa sebenarnya mau instrumennya seperti apapun, kalau individunya juga sudah berniat untuk mencari celah, ya sebenarnya tidak akan ada aturan yang ideal. Selamanya akan ada terus kecurangan-kecurangan. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.